Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati dan rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hayendra Pratama dengan NIM 17025111016. Hari ini saya akan mempresentasikan hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Efektivitas Key Opinion Leader pada produk smartphone Infinix Studi Kasus pada Gen Z. Oke, Oke, di sini ada Tarisia, pendahuluan dan pustaka, strategi penelitian, lalu ada bab 4 dan bab 5. Nah, terbelakang. Dalam era digital saat ini, strategi pemasaran itu terus berkembang. Salah satunya melalui influencer marketing atau KOL. Nah, Pasaran digital adalah strategi yang menggunakan teknologi dan informasi untuk membuat atau mengolah dan menghubungkan informasi yang tujuan mempengaruhi perilaku konsumen untuk melakukan transaksi secara digital. KOL itu merupakan individu yang memiliki keahlian pada bidang yang tertentu sehingga mampu menjangkau audiens yang lebih tersegmentasi dan spesifik dibandingkan dengan influencer pada umumnya. Nah, pemasaran melalui KOL yang melibatkan influencer ini terbukti jadi pendekatan yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk baru dan memperkuat citra merek di mata konsumen. Oke. Nah, di Indonesia, salah satu media yang menjadi jembatan dalam sejarah perkembangan kemajuan industri smart teknologi adalah telepon genggam atau smartphone. Berdasarkan dari hasil riset data Reportal, jumlah pengguna telepon genggam aktif di Indonesia mencapai 209,3 juta pengguna atau sekitar 66,48% dari total populasi pada tahun 2023. Oke. Nah, ini adalah market smartphone top 5 company shipments di Indonesia. Yang pertama Oppo, Samsung, Transsion atau Infinix, Oppo, Vivo, dan Xiaomi. Nah, di sini saya ingin meneliti yaitu brandnya dari Infinix. Infinix adalah salah satu brand smartphone yang aktif menggunakan karena KOL untuk memasarkan produknya terutama kepada Gen Z. Nah, berikut Infinix adalah perusahaan ponsel pintar dengan kantor pusat yang berbasis di Tiongkok, didirikan pada tahun 2013 oleh Transsion. Tapi dari yang saya teliti muncul banyak fenomena yang tidak puasan pengguna dari pengguna Infinix terhadap konten promosi yang dilakukan oleh para KOL Infinix, terutama di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah KOL yang digunakan oleh Infinix ini benar-benar efektif dalam mempengaruhi Gen Z sebagai target market utamanya. Jadi di sini pernyataan saya itu bagaimana efektivitas KOL pada suatu Phoenix tujuannya itu untuk mengetahui efektivitas KOL, manfaatnya yaitu peneliti memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai KOL yang dapat memperkaya literatur yang dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain dan manfaat praktisnya memberikan pengetahuan pada influencer dan memberikan pengetahuan kepada brand yang ingin melakukan KOL atau influencer marketing dalam pemasaran digital. Oke, kedua kajian pustaka, efektivitas, yaitu benar-benar wanti, efektivitas menunjukkan seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan sejauh mana seorang mampu menghasilkan keluaran sesuai dengan harapan. Untuk KOL ini, jadi definisinya merupakan individu yang memiliki keahlian tertentu di bidang atau industri, di mana pandangannya dihormati dan didengar oleh khalayak yang lebih luas. Nah, kategori KOL itu ada empat, yaitu mega influencer, micro influencer, macro influencer, dan nano influencer yang membedakan itu dari segi followers. Oke, saya di sini menggunakan dimensinya itu dimensi tiers atau model tiers ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi bagaimana faktor-faktor seperti kepercayaan, keahlian, daya tarik, rasa hormat, dan kesamaan dengan audiens yang semuanya berperan dalam meningkatkan pengaruh seorang KOL. Ada lima dimensi dalam model tiers yaitu trustworthiness, yaitu kredibilitas, expertise, attractiveness, respect, dan similarity. Oke, ini adalah referensi atau penelitian terdahulu yang saya dapatkan untuk meneliti eh, penelitian saya ini.
Oke, waktu dan tahap penelitiannya itu saya lakukan dari Januari hingga selesai. Melakukan observasi, pengajuan proposal, pengujian instrumen, penyebaran kuesioner, review form, serta analisis data. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hmm. Kayak populasinya itu berada di wilayah DKI Jakarta, responden berusia 17 tahun ke atas, responden pernah melakukan pemilihan per smartphone minimal satu kali pemilihan sampelnya yaitu menggunakan teknik non-probability sampling. Jenis tekniknya itu metode purposive sampling yang mengambil pertimbangan atau kriteria tertentu. Oke, saya menggunakan rumus R untuk menghitung sampel. Jumlahnya itu jadi menemukan 150 sampel, 150 responden. Teknik pengumpulan saya menggunakan skala skala Likert yaitu dengan 4 skala. Sebelum penelitiannya yaitu eh, ini berikut adalah indikatornya. Di indikator ada pengetahuan, pengalaman keterampilan, atraktivitas ekspresi wajah, gaya bicara, penampilan, respect, kemampuan ekspresi, kepribadian yang menarik, dan prestasi. Dan di basis terakhir yaitu ada usia, hobi, dan gaya hidup. Kayak Validas menggunakan rumus dari Pearson Product Moment atau PPM dengan signifikansi 5% atau 0,05. Nah, untuk hari hitungnya ini yaitu di 160, skor 160. Saya ambil dari Airtable karena respondennya 150 jadi dikurang 2 di dalam Airtable itu untuk satu untuk dengan total 148 di Airtable menggunakan 160. Untuk rumus skor bakal alfanya apabila lebih dari 0,60. Oke, ini analisis sebuah sederhana. Analisis, untuk analisisnya saya menggunakan analisis deskriptif dengan 4 buat skor kriteria. Lalu untuk skor rata-rata rentang skalanya yaitu 4 rentang skala yang tertera di tabel. Oke, langsung lanjut ke bab 4 yaitu profil responden. Nah, profil responden ini adalah hasil dari yang telah saya teliti di profil responden di skala yaitu hasilnya menunjukkan bahwa banyak frekuensi dari laki-laki dengan persentase 59,7%, usianya yaitu yang paling banyak mengisi 21 sampai 24 tahun dengan frekuensi 111 frekuensi atau 74% di pekerjaan. Paling banyak yang mengisi itu ada di pelajar atau mahasiswa dengan persentase 74%. Terus domisilinya paling banyak di DKI Jakarta dengan persentase 66,7%. Uji validitas semuanya valid dari item 1 sampai item 15. Hasil uji reliabilitas juga semua reliable di 5 dimensinya. Oke, dari hasil dan pembahasannya itu. Nah, ini di dimensi trustworthiness memiliki nilai rata-rata persentase jawaban setuju sebesar 83,5%. Maka di dimensi trust ini masuk dalam kategori sangat baik. Didukung pernyataan nomor 2 ya, yang paling terbesar yaitu dengan 86,7% yang merasa bahwa key opinion leader dari Infinix memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam mengendorse produk Infinix. Untuk di dimensi expertise yaitu juga masuk ke kategori sangat baik di dukungan yang nomor 1 yaitu saya merasa KOL Infinix mempunyai pengetahuan tentang produk Infinix. Lalu ada di dimensi attractiveness yaitu memiliki nilai rata persentase 86,4% didukung oleh pernyataan nomor 2 sebesar 88,6%. Dengan saya merasa gaya bicara KOL Infinix menarik dalam mengendorse produk Infinix. Lalu di dimensi respect memiliki nilai 82,5%, masuk kategorinya juga sangat baik, didukung yang nomor 3 yaitu 84,0%. Dengan pernyataan saya merasa KOL memiliki investasi yang sesuai dengan saat mengendorse produk. Lalu di dimensi similarity, di dimensi similarity memiliki nilai persentase jawaban eh, sebesar 84,2%. Dan juga masuk ke kriteria sangat baik. Didukung dengan pernyataan nomor 1 yaitu saya memiliki kesamaan generasi usia dengan konsumen produk ini. Nah, jadi untuk skor terhadap TIRS dari nilai yang diperoleh dari 5 dimensi yaitu sebesar 3,17 skor. Dan dari rentang skalanya tinggal dapat disimpulkan bahwa dimensi QOL dari Infinix ini masuk ke dalam kategori efektif.
Hasil ini mengindikasikan bahwa penggunaan KOL sebagai strategi pemasaran digital untuk produk Infinix telah berjalan dengan baik dalam menciptakan ekspektasi audiens dalam hal menyampaikan informasi, menciptakan pesan yang persuasif, mendorong proses pengambilan keputusan, dan memberikan nilai yang sesuai dengan kehidupan audiens. Oke, dari kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tentang analisis efektivitas KOL pada produk Infinix, maka dikategorikan sangat baik atau efektif. Hal tersebut didukung oleh pendekatan secara deskriptif, yaitu efektivitas KOL didukung oleh attractiveness yang didukung dengan indikator ekspresi wajah, gaya bicara, dan penampilan. Pada kategori trustworthiness yang didukung dengan kejujuran, kredit, dan integritas. Untuk pengertian skor rata-rata juga didukung oleh dimensi attractiveness yang didukung dengan indikator ekspresi wajah, gaya bicara, dan penampilan. Untuk implementasi teoritisnya ini yang digunakan dalam KOL adalah yang merupakan seorang ahli profesional atau spesialis yang dapat kepercayaan. Dari kelima dimensi itu, Mutir membuktikan bahwa KOL yang efektif memberikan pengaruh kuat dalam membentuk persepsi positif dan niat beli audiens. Untuk implikasi praktisnya, saya melakukan analisa pada analisis efektivitas KOL, perlu semakin sini yang menunjukkan bahwa efektivitas KOL memiliki tingkat efektivitas yang baik. Cuma pada aspek expertise, implikasi praktis yang dapat dilakukan oleh Infinix itu untuk menggunakan KOL yang memang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam bidang teknologi atau gadget seperti tech reviewer atau content creator yang terbiasa mengulas fitur smartphone atau di bidang teknologi. Nah, keterbatasan yang saya dapatkan sebagai peneliti yaitu penelitian hanya dilakukan pada pengguna dan pembeli smartphone yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Hal ini menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh pengguna di Indonesia, terutama bagi kelompok usia yang lebih tua atau wilayah yang mungkin memiliki karakteristik perilaku digital yang berbeda. Itu yang kedua, penelitian ini lebih fokus pada persepsi dan tanggapan audiens terhadap konten, bukan pada data penjualan secara langsung. Jadi belum bisa dipastikan apakah KOL ini dinilai efektif dan benar-benar meningkatkan penjualan. Yang ketiga, distribusi kuesioner ini dilakukan secara daring terbatas melalui sosial media seperti Instagram, terus Telegram, dan WhatsApp. Cara ini menyebabkan variasi respon yang kurang beragam karena sebagian besar berasal dari lingkungan peneliti dan kelompok pengguna atau pemilih aktif sehingga berpotensi memunculkan bias dalam hasil penelitian. Oke, untuk rekomendasi methode selanjutnya, bagaimana penelitian untuk memperluas area penelitian supaya hasil penelitian menunjukkan keakuratan data yang lebih baik dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan eh, bisa meneliti efektivitas QOL pada produk lain atau merek lain sehingga bisa menganalisis dan membandingkan tingkat efektivitas QOL dari dua merek atau lebih. Oke, sekian kasih hasil skripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.